Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan status tersangka kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri. Status tersangka disandang setelah penyidik melakukan gelar perkara Rabu 22 November pekan lalu. Firly dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi oleh pegawai negeri atau pejabat negara di Kementerian Pertanian. Firly menyandang status tersangka dengan jerat 3 pasal berlapis terkait pemerasan atau gratifikasi. Orang nomor 1 di KPK ini terancam pidana penjara seumur hidup atau serendah-rendahnya 4 tahun. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, diketahui Firly telah menerima uang gratifikasi ataupun hasil pemerasan sebesar 7,468 miliar rupiah. Diduga, uang tersebut bersumber dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diberikan sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Sejumlah barang bukti tersebut ditemukan saat penggeledahan di beberapa lokasi serta permintaan data dan barang bukti kepada KPK. 1 hari setelah penetapan tersangka, 24 November, penyidik Polda Metro Jaya mengajukan pencekalan atas Firly Bahuri hingga 20 hari ke depan. Pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Di hari yang sama, Presiden juga langsung memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Sudah saya tanda tangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya. Memang aturannya seperti itu. Hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Karena beliau sudah diputus, ada keputusan Presiden memberhentikan sementara, berarti segala kewenangan-kewenangan yang ada beliau sebagai pimpinan itu berakhir sementara. Ini sementara dalam proses pemeriksaan di pengadilan, pemeriksaan penyidikan sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau ngantor boleh masih Pak ya? Kalau ke kantor sah-sah saja. Penetapan Firly sebagai tersangka pemerasan bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan dalam penanganan perkara KPK di Kementerian Pertanian. Laporan tersebut dilayangkan pada 12 Agustus 2023. Atas pengaduan tersebut, Syahrul Yassin Limpo yang saat itu masih aktif menjabat Menteri Pertanian juga diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 5 Oktober lalu. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam. Terkait laporan tersebut, penyidik sudah memeriksa Firly Bahuri sebanyak 2 kali. Sebelumnya, Firly sempat 2 kali mangkir pada pemeriksaan pertama yang dijadwalkan 20 Oktober dan pemeriksaan kedua 7 November 2023 lalu. Namun Firly akhirnya memenuhi panggilan dan meminta pemeriksaan dilakukan di Barreskrim Polri pada 24 Oktober lalu. Firly kembali memenuhi panggilan pemeriksaan untuk kedua kalinya pada 16 November 2023. Selama pemeriksaan,
Firly memang cenderung kucing-kucingan dengan wartawan. Usai diperiksa di gedung Bareskrim Polri, Firly bahkan menutupi mukanya saat meninggalkan markas besar Polri dengan mobil jemputannya. Pak Firly. Pak, kok ngumpet sih, Pak? Konyolnya, 4 hari setelah pemeriksaan tersebut, Purnawirawan Polri berpangkat bintang 3 ini justru curhat kepada wartawan. Firly menyebut saat ini dirinya mengalami serangan balik dalam menjalankan fungsinya memberantas korupsi. Ketua KPK ini juga menampik dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada dirinya. Benar bahwa demikian beratnya posisi saya saat ini ketika melawan serangan balik dari para koruptor. Apalagi itu dihadapi dengan gagah berani, dengan tanpa menyerah, tanpa menolak untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan pastilah akan terjadi perlawanan dari para koruptor. Pernyataan Firly di muka publik ini tentu saja berlawanan dengan fakta yang ada. Sebelumnya, 26 Oktober lalu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah Ketua KPK di Kompleks Perumahan Villa Galaksi, Bekasi. Penggeledahan rumah pribadi Ketua KPK ini dilakukan dengan pengamanan bersenjata dari kepolisian. Di hari yang sama, penyidik juga menggeledah kediaman Firly di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Di lokasi ini, penyidik mengamankan sejumlah alat bukti. Sebuah koper berwarna abu-abu, printer, dan dokumen disita oleh penyidik. Saat ini kami telah berada di salah satu kediaman milik Ketua KPK Firly Bahuri. Rumah ini adalah salah satu rumah yang turut digeledah oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Karena apakah benar Ketua KPK ini menyewa rumah di kawasan elit? Ini hanya untuk rumah singgah semata apabila dirinya sedang berdinas di Jakarta. Mengingat harga sewanya ini cukup fantastis, yaitu 50 juta per bulan atau 650 juta per tahunnya. Rumah Kertanegara nomor 46 mengundang banyak tanda tanya sebab nyatanya tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan Firly. Belakangan terungkap, rumah ini disewa oleh pengusaha Alex Tirta Juwana Darmaji yang lebih dikenal dengan panggilan Alex Tirta. Namun rumah tersebut sudah digunakan oleh Firly sejak tahun 2020. Alex Tirta adalah pengusaha yang sudah lama malang melintang di dunia hiburan. Alex turut diperiksa penyidik Polda terkait rumah tersebut. Sebab dalam pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya terungkap, Syahrul Yassin Limpo juga pernah berkunjung ke rumah Kertanegara. Alex Tirta dikenal sebagai pebisnis hiburan. Salah satunya adalah Hotel Alexis yang sudah ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tahun 2018 lalu. Alex Tirta pun tidak menampik kedekatan hubungannya dengan Firly Bahuri. Keduanya sudah saling kenal sejak lama. Semuanya sih sudah saya jelaskan ya. Yang penting bahwa soal rumah Kertanegara itu memang saya sewa dan diteruskan oleh beliau. Tapi memang atas nama saya. Diduga pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo bersimpul dari Kombes Irwan Anwar. Irwan Anwar sempat menjadi bawahan Firly Bahuri saat menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.